warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Allahumma amin. Anak-anak, pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi dakwah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pada usia berapakah Nabi Muhammad pertama kali diangkat menjadi Rasul Allah? Ya, benar sekali. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah pada usia ke-40 tahun. Ketika itu Nabi Muhammad sedang berkhalwat di Gua Hira. Ketika itu sedang berkhalwat memikirkan keadaan kaumnya, yaitu masyarakat Arab yang kebiasaan dan perilakunya yang sangat jauh dari norma-norma kemanusiaan. Pada saat itu Nabi Muhammad berada di Gua Hira dan ditemui oleh malaikat Jibril, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kalinya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, itu adalah sejarah singkat Nabi Muhammad pada saat menerima wahyu pertama atau diangkat menjadi Rasul Allah pertama kalinya. Anak-anak, setelah Nabi Muhammad mendapatkan atau menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau masih sering beruzlah ke Gua Hira. Beliau menanti turunnya wahyu berikutnya. Namun, wahyu belum kunjung datang. Dan dalam sejarah Islam, masa terputusnya wahyu ini disebut dengan Fatratul Wahyi atau masa berselangnya wahyu. Pada suatu hari ketika Nabi Muhammad sedang berjalan di suatu tempat, beliau melihat dan mendengar langit bergemuruh dengan keras. Dan pada saat itu pula beliau melihat wujud asli dari malaikat Jibril. Beliau sangat ketakutan melihat sosok asli dari malaikat Jibril tersebut. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke rumah. Sesampai di rumah, beliau mengutus istrinya Khadijah untuk menyelimutinya karena beliau memang sangat ketakutan. Dan pada saat itu, malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa turunnya wahyu yang kedua ini, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 ini merupakan awal mula Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwah Islam. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad memiliki dua strategi, di mana yang pertama adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua berdakwah secara terang-terangan. Anak-anak, mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW, kita simak penjelasan berikut. Anak-anak, untuk pembahasan kita yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini disebut dengan dakwah afrad atau dakwah sir. Dakwah ini berlangsung selama 3-4 tahun. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini di kediaman Arqam bin Abil Arqam. Beliau melakukan dakwah sembunyi-sembunyi ini dikarenakan pada waktu itu masyarakat Arab belum sepenuhnya mempercayai akan kebenaran. Jadi mustahil apabila masyarakat Arab mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Nabi Muhammad melakukan dakwah sembunyi-sembunyi ini ditujukan hanya kepada keluarga terdekat dan juga para sahabatnya, di mana mereka yang mendapat dakwah dari Nabi Muhammad SAW ini disebut dengan as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. As-sabiqunal awalun ini terdiri dari 11 orang, di mana diantaranya adalah Khadijah binti Khuwailid yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib merupakan saudara sepupu Nabi Muhammad SAW yang tinggal serumah dengan beliau. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan sahabat dekat Nabi Muhammad SAW dan juga teman semasa kecil beliau. Yang keempat adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman merupakan pengasuh Nabi Muhammad SAW sejak beliau masih kecil. Yang kelima adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau masuk Islam atas ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang keenam adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan sahabat dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketujuh adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau juga merupakan sahabat dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedelapan adalah Talhah bin Ubaidillah. Beliau juga merupakan sahabat dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang kesembilan adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan sahabat dekat Abu Bakar As-Siddiq. Yang kesepuluh adalah Arham bin Abil Arham. Arham bin Abil Arham merupakan sahabat dari Abu Bakar As-Siddiq yang kediamannya atau rumahnya digunakan sebagai tempat berdakwah oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ke-11 adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah merupakan putra angkat Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, itulah ke-11 orang-orang yang kita sebut dengan as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berakhir setelah turunnya wahyu berikutnya, yaitu surat Hijr ayat 94, di mana di dalam surat Al-Hijr ayat 94 ini menerangkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Nah, anak-anak, pembahasan kita berikutnya adalah dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini disebut dengan dakwah jahar. Dan dakwah ini dilakukan pada tahun keempat kenabian. Nah, bagaimana Nabi Muhammad melakukan dakwah tersebut? Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan dengan cara beliau mengundang para kerabat dan para tokoh terpandang di kalangan Quraisy dalam perjamuan makan. Nah, dalam perjamuan makan tersebut Nabi Muhammad menyampaikan ajaran yang benar kepada mereka. Nah, lantas bagaimana tanggapan mereka dengan ajakan Nabi Muhammad tersebut? Tanggapan mereka adalah di mana ada sebagian yang menerima ajakannya dan ada sebagian pula yang menolak, bahkan menolak dengan keras dan lantang. Yang menerima ajakan Nabi Muhammad adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Mereka menerima ajakan dari Nabi Muhammad SAW
wasallam. Dan ada pula mereka yang menolak ajakan Nabi Muhammad. Ada yang menolak secara halus, ada pula yang menolak dengan keras dan lantang. Dia adalah Abu Lahab. Abu Lahab sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Bahkan kan dia juga mengancam kepada Nabi Muhammad SAW apabila tetap melanjutkan dakwahnya tersebut. Nah, anak-anak, apa sebenarnya alasan mereka menolak ajakan Nabi Muhammad tersebut? Anak-anak, alasan mereka untuk menolak ajakan Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama, dikarenakan persaingan berebut kekuasaan, di mana pada waktu itu terjadi perebutan kekuasaan antar suku, di mana mereka yang menerima ajakan Nabi Muhammad berarti mereka itu tunduk kepada Nabi Muhammad dan juga Bani Hashim. Sehingga, hal inilah yang menyebabkan suku lain menentang ajakan Nabi Muhammad SAW. Alasan yang kedua adalah hilangnya kasta. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa pada zaman tersebut masyarakat Quraisy hidup dalam status sosial atau yang disebut dengan kasta, di mana pada waktu itu terdapat kaum majikan dan kaum budak. Dan kaum budak ini merupakan milik dari kaum majikan. Dan kaum budak ini bisa diperjualbelikan oleh kaum majikan tersebut. Nah, dari sinilah kaum budak tersebut haknya sebagai manusia benar-benar tidak dihargai. Dan alasan yang ketiga adalah kaum kafir Quraisy menentang dakwah Islam dikarenakan mereka merasa memiliki status sosial yang tinggi. Padahal agama Islam tidak mengajarkan adanya perbedaan status sosial, tapi agama Islam mengajarkan menghargai antara sesama, di mana yang membedakan itu adalah hanya ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alasan yang keempat mengapa kaum kafir Quraisy menentang dakwah Islam adalah hilangnya perdagangan patung, di mana kaum kafir Quraisy adalah penyembah berhala. Mereka khawatir mata pencaharian atau pekerjaan mereka sebagai pembuat patung itu akan hilang, karena dalam ajaran Islam tidak diajarkan untuk menyembah berhala, tapi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mereka sangat menentang akan ajakan Nabi Muhammad tersebut, karena mereka takut pekerjaan mereka yang sebagian besar adalah sebagai pembuat patung itu akan hilang. Anak-anak, untuk materi pembelajaran hari ini kita tutup sampai di sini dulu. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan pesan dari saya, selalu semangat belajar, jaga kebersihan dan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.